saya pernah melihat salah satu tayangan. Jadi ibu-ibu ada ilmuwan fisika. Ilmuwan fisika ini dari Amerika, namanya Richard Feynman. Jadi Richard Feynman ini dia bilang, saya ini sebetulnya orang biasa, ya. Saya ini orang biasa, tapi saya menjalani secara konsisten apa yang orang lain tidak mau jalani secara konsisten. Ya, jadi dia bilang sendiri begitu. Jadi dia tuh terus belajar gitu ya, sampai akhirnya dia menjadi ilmuwan, peraih hadiah Nobel. Mungkin ibu pernah dengar hadiah Nobel ya. Hadiah Nobel itu, ya ibu lebih tahu lah, hadiah untuk para ilmuwan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Dan memang siapa sih ibu di sini, atau ilmuwan mana, ulama mana yang sejak lahir langsung jadi ilmuwan, jadi ahli ilmu? Ada tidak ibu? Tidak ada, Ustaz. Siapa? Coba sebutkan ya, ulama mana? Coba. Kiai mana? Gus Baha. Coba tanya, apakah sejak lahir langsung jadi begitu atau belajar dulu? Belajar. Iya. Sungguh-sungguh belajar secara konsisten kan? Terus dijalani hari demi hari, waktu demi waktu. Ya, dan semua orang begitu. Makanya saya bilang, kunci setiap orang untuk berhasil belajar, bahkan bukan berhasil belajar aja, berhasil di semua bidang, berhasil di semua pekerjaan, itu adalah konsistensi, istiqomah. Kayak contoh misalkan di bidang olahraga, ada orang jago sekali main bola, main basket, main volley, main badminton. Pemain badminton Indonesia, tanya dia sejak lahir langsung jadi pemain badminton atau gimana tuh? Ya tidak kan? Ya dia latihan dulu secara konsisten ya. Iya. Betul tidak? Betul. Dia latihan secara konsisten terus, bahkan ada jadwal rutin latihannya kan. Saya dulu di rumah itu dekat dengan tempat olahraga ya, KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Itu banyak orang setiap minggu itu konsisten mereka itu latihan. Ya karena mereka tahu kemampuan itu diraih, kunci utamanya adalah tadi konsistensi, istiqomah. Itu di bidang olahraga gitu. Bidang yang lain, seni, musik, masak, bahkan mengelola rumah tangga juga itu dibutuhkan yang namanya konsistensi, sehingga mendidik anak gitu ya. Sehingga ibu tahu, oh ini begini gitu. Jadi kunci utama segala sesuatu itu, bahkan bisa dibilang begitu, itu adalah konsistensi atau istiqomah gitu ya. Oleh karena itu para ulama sampai mengatakan al-istiqomah ainul karomah. Istiqomah itu bisa dikatakan adalah karomah sesungguhnya. Ya, istiqomah itu adalah karomah sesungguhnya. Karomah itu kan artinya kesaktian dalam bahasa kita lah, bisa dibilang gitu. Kan orang menyangkanya kesaktian itu orang bisa terbang atau berjalan di atas air, atau kemudian ya melipat waktu begitu ya, atau misalkan dia bisa di Mekah kemudian padahal dia di Indonesia gitu. Nah ini banyak orang menyangkanya kesaktian itu begitu. Padahal kata para ulama, kesaktian atau karomah itu yang sungguhnya itu adalah ketika orang itu istiqomah, dalam hal ini istiqomah di dalam ketaatan pada Allah. Itulah kesaktian, kehebatan sungguhnya, begitu ya. Dan ibu-ibu, di zaman Nabi SAW itu ada sahabat namanya Ar-Rajal Ibnu Unfuah. Ya, ada sahabat namanya Ar-Rajal Ibnu Unfuah. Tadinya Ar-Rajal ini adalah sahabat Nabi, murid Nabi SAW. Tapi ketika muncul Musailamah Al-Kadzab, Musailamah Al-Kadzab itu nabi palsu. Ar-Rajal ini kemudian menjadi pengikut dan menjadi pembela Musailamah. Saya tanya ibu-ibu ya, apa bedanya Ar-Rajal Ibnu Unfuah yang jadi pengikut nabi palsu, yang tadinya sahabat Nabi gitu ya,
dengan Abu Bakar dan Umar. Apa yang membedakan keduanya? Apa yang membedakan Abu Bakar lah, contoh Abu Bakar dengan Ar-Rajjal Ibn Munfah? Apa yang membedakan keduanya, Ibu? Abu Bakar itu memilih istiqomah, berusaha meniti jalan secara istiqomah, konsisten di dalam ketaatan, keimanan pada Allah dan Rasulnya. Ar-Rajjal tidak istiqomah, tidak konsisten, gitu ya. Padahal Ar-Rajjal ini tadinya murid siapa, Ibu? Murid Nabi Muhammad. Tadinya bahkan muridnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Kan Nabi Muhammad itu kan, maksud saya Nabi Muhammad itu sebaik-baik guru gitu. Tidak ada yang lebih baik seorang guru ya, seorang pendidik yang lebih baik daripada Rasulullah. Ya, maka saya bilang tadi itu, guru yang berkualitas, sekolah yang wah, fasilitas buku, gizi dan lain-lain itu sebetulnya bukan penentu utama keberhasilan belajar, bukan sebetulnya. Itu Yang ada Ustaz. Itu semacam pendukung aja gitu ya. Itu semacam penyempurna saja. Kunci utama itu adalah istiqomahnya. Ya. Buktinya apa tadi kan saya bilang, meskipun Ar-Rajjal ini gurunya bahkan Rasulullah itu. Gurunya itu guru terbaik sepanjang masa. Ya, murabbi atau musyrif terhebat yang pernah ada di muka bumi itu Rasulullah itu. Didikannya itu sudah pasti top chair, itu sudah pasti keren. Tapi kok bisa Ar-Rajjal ini tidak ini? Karena sebetulnya akhirnya kembali kepada diri sendiri. Apakah dia ingin istiqomah atau dia ingin mundur? Ya. Makanya ibu-ibu sekarang pilihannya kembali kepada ibu-ibu. Bukan tadi ya, sekali lagi faktor utamanya bukan masalah gurunya, bukan masalah fasilitasnya dan lain-lain, kurikulumnya, metodenya, bengek gitu. Itu memang mendukung, jelas ya, itu mendukung. Tapi faktor utama, kunci utamanya itu sebetulnya sukses belajar itu adalah konsistensi, istiqomah. Bahkan tadi saya bilang bukan hanya masalah belajar, di segala bidang kunci untuk sukses itu ya itu istiqomah. Ya, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, tidak bisa ya saya membuat ibu-ibu bisa bahasa Arab kecuali ibu sendiri yang memilih untuk mau istiqomah. Ya, bahkan bukan hanya saya, guru terbaik siapalah ustadz yang hebat ngajarnya itu di seluruh dunia, siapa? Bahkan gurunya seperti itu pun, kalau ibu-ibu tidak mau memilih istiqomah, tidak akan pernah berhasil. Percayalah. Itu ya ibu-ibu ya.